Saya akan bercerita lebih beberapa tahun lalu, kalau ingin membeli barang, kita harus datang langsung ke toko. Namun sekarang, hanya dengan membuka smartphone, kita bisa membeli makanan, pakaian, bahkan membayar tagihan dalam hitungan menit. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat telah berubah. Hampir semua aktivitas bisnis mulai beralih ke sistem digital dan online. Coba teman-teman ingat, siapa di sini yang pernah belanja online atau memesan makanan lewat aplikasi dalam seminggu terakhir? Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah menjadi bagian dari sistem e-bisnis. Untuk contoh platform e-bisnis sendiri itu ada seperti Shopee, Tokopedia, terus ada Gojek, ada Grab, dan lain-lain sebagainya. Menurut berbagai penelitian, perkembangan e-bisnis memberikan dampak besar terhadap efisiensi bisnis, perluasan pasar, dan perubahan perilaku konsumen di era digital. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa materi e-bisnis yang ada dasar-dasar e-bisnis dan implementasinya, kemudian ada e-commerce, infrastruktur e-bisnis, terus implementasi strategi e-bisnis, kemudian ada manajemen supply chain dan implementasinya, ada e-procurement dan e-marketing. Melalui materi ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana e-bisnis menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi dan dunia usaha modern, serta bagaimana peluang bisnis digital dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. Ini beberapa materi tadi yang saya sebutkan. Kemudian apa sih perbedaan e-commerce dengan e-bisnis? Well, kita lanjut dulu. Untuk keyword di sini, keyword untuk e-bisnis dan e-commerce sendiri. Untuk e-bisnis itu ada pelayanan, ada transaksi, ada rekan bisnis, supplier, dan internet. Kalau untuk keyword e-commerce itu seperti transaksi penjualan, retur, pelanggan, layanan penjualan, dan internet. Kita masuk dulu ke e-bisnis. E-bisnis itu menangani beberapa komponen ya. Di sini ada distribusi, ada keuangan, intelijen, terus ada maintenance, ada penjualan, gudang atau logistik, kemudian ada produksi, ada IT, ada SDM, dan berbagai macam. Kemudian untuk e-commerce sendiri pengertiannya itu transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik. Itu seperti memasarkan produk, closing, melayani pelanggan, dan menyelesaikan masalah, kemudian menerima dan memproses pesanan, membina hubungan dengan pelanggan. Untuk e-commerce sendiri diklasifikasikan sebagai berikut, ada B2C, yaitu business to consumer, kemudian ada B2B, yaitu business to business, kemudian ada C2B, yaitu consumer to business, kemudian ada C2C, consumer to consumer, kemudian ada B2C, itu business to consumer. Yang pertama kita ke business to consumer dulu. Di sini business to consumer itu berarti penjual itu berlaku sebagai organisasi bisnis, kemudian pembeli itu berlaku sebagai customer. Disebut juga electronic retailing, seperti toko elektronik di-set pada internet untuk menjual produk pada customer. Contoh, customer membeli buku dari toko virtual di internet. Ini untuk contoh dari business to consumer. Untuk di Amazon, jadi di sini ada perusahaan semacam aksesoris komputer atau itu.
Jadi kayak misal kalau di gampangnya kalau di kita tuh kayak Shopee itu kayak Shopee Mall yang menjual kayak di Polytron misal kita mau cari TV. Jadi bisa langsung ke perusahaannya atau Shopee Mall gitu. Nyari TV bisa langsung di pengusahanya seperti itu. Kemudian business to business. Penjual dan pembeli itu sama-sama organisasi bisnis. Itu kayak kerjasama antar perusahaan lah, kurang lebih seperti itu. Untuk contohnya, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, untuk contohnya di sini, ini ada berbagai perusahaan ya kalau kita lihat di sini. Ada Sport and Leisure, terus banyak elektronik komponen, gift, autopart, dan aksesoris. Kemudian lanjut ke consumer to consumer. Untuk consumer to consumer sendiri, di sini pembeli dan penjual itu berlaku sama-sama sebagai customer. Jadi contoh, toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer yang lainnya. Nah, ini untuk contohnya, kalau gampangnya di kita itu kayak marketplace Facebook gitu. Jadi misal kita mau menjual HP, kita posting ke marketplace Facebook, kita tawarkan dijual HP merek ini sekian dengan harga sekian. Nanti ada yang komen atau menghubungi nomor yang tertera, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kayak langsung dari kalangan consumer pada consumer gitu ya. Kemudian lanjut consumer to business. Di sini customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkan dari harga, bisa kualitas produk, bisa merek dan lain-lain. Nah, di sini untuk contohnya ada Priceline.com. Ini untuk diskon travel hotel. Oh, ini seperti kalau di umumnya di kita tuh kayak misal tiket.com atau kita mau pesan kereta tiket kereta kan sekarang udah ada tuh KAI Akses. Nah, itu kan kalau kita sebagai konsumen kan bisa menentukan sendiri tuh mau beli tiket yang dari harga berapa, kelas yang ekonomi, eksekutif, bisnis, luxury dan lain-lain. Jadi kita bisa menentukan sendiri tuh harganya sekian-sekian, mau tanggal berapa, mau yang kualitas seperti apa gitu. Jadi nanti dari pihak bisnisnya atau pengusahanya bisa mencarikan atau menyesuaikan yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian e-commerce diklasifikasikan ada beberapa ini yaitu collaborative commerce, e-learning, ada e-government atau e-procurement. Untuk infrastruktur e-commerce sendiri itu membutuhkan internet, intranet, dan extranet. Kemudian untuk lema area pendukung e-commerce itu ada beberapa ya. Yang pertama tentunya ada manusia, ada kebijakan publik, ada marketing, layanan pendukung, dan hubungan bisnis. Kemudian masuk ke e-bisnis, pengertiannya yaitu kegiatan bisnis secara otomatis atau semi-otomatis via sistem elektronik. Perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Untuk pelaku e-bisnis sendiri itu ada beberapa juga. Di sini ada perusahaan, ada konsumen, ada supplier, dan rekan bisnis. Kemudian untuk alat dan media dari bisnis sendiri itu ada teknologi informasi dan komunikasi,
ada komputer, internet, kegiatan sasaran, kegiatan bisnis, proses bisnis, pembelian, penjualan, pelayanan, dan transaksi. Untuk kelebihan e-bisnis sendiri, itu ada akses yang mudah, kemudian lebih tepat sasaran, lebih menghemat waktu, dan tidak membutuhkan modal yang besar. Untuk kekurangannya sendiri itu ada tidak adanya pertemuan secara langsung. Jadi kita kayak lewat perantara, jadi nggak langsung ketemu sama konsumen langsung, ada perantaranya gitu. Kemudian beresiko terjadinya penipuan seperti itu. Untuk strategi bisnis sendiri itu ada ERP, Enterprise Resource Planning, yaitu mengkoordinasikan seluruh sumber daya, data, dan informasi bisnis atau sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaannya akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. XCRM, contoh CRM atau Customer Relationship Management. Kemudian ada EAE, Enterprise Application Programs, yaitu konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Kemudian ada CRM atau Customer Relationship Management, yaitu strategi bisnis layanan dan perangkat lunak yang didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumen. SCM atau Supply Chain Management, yaitu strategi manajemen mengenai rantai supply yang dengan secara otomatis akan terkomputerisasi. Fungsinya untuk mengidentifikasi potensi masalah, mengoptimalkan dinamika harga, meningkatkan alokasi persediaan barang. Tadi supply chain management yaitu suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur pabrik-pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Untuk komponen dari supply chain sendiri itu ada upstream supply chains, internal supply chains, dan downstream supply chains. Kemudian untuk tipe dari supply chain sendiri, ini ada beberapa, yaitu membuat persediaan yang terintegrasi, pengisian ulang yang berkelanjutan, build to order, dan channel assembly. Nah, untuk contoh supply chain sendiri, di sini kita lihat ada e-auction pada PT Garuda Indonesia. Di sini ada kerjasama dengan Global Trading Web, International Supplier, International Buyers atau Members. Ini terhubung ke Domestic Members Garuda, Telkom, Domestic Supplier, Service Provider, dan lain-lain. Kemudian contoh berikutnya ada Supply Chain Planning PT Carrefour pada 2016. Ini kalau kita lihat dari gambar ini, Carrefour itu kayak seperti supermarket ya. Itu jadi mereka prosesnya itu mengambil barang dari berbagai vendor atau perusahaan, kemudian ditampung di warehouse atau gudang pusatnya Carrefour itu sendiri, kemudian baru dikirim ke supermarket yang dimiliki atau di cabang-cabang atau anak-anak perusahaannya. Jadi itulah namanya supply chains. Jadi saling terhubung ya, dari perusahaan ke perusahaan lainnya, mencari vendor buat ditampung dulu di gudang, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.